bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a alal huda wa dilalata ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pelajaran sore hari ini tentang akhlak, yang pelajaran nomor 12. Ya, sudah ketemu pelajaran 12 adalah adabul walad ma'a ummihi. Adab, etika, kesopanan seorang anak kepada ibunya. Nah, ini pelajaran penting karena berbakti, berakhlak yang baik kepada ibu itu bisa menyebabkan masuk ke surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya kalau seorang anak itu berbakti kepada ibunya, menggembirakan hati ibunya, dia akan mendapatkan balasan oleh Allah, masuk surga. Tetapi kalau sebaliknya dia durhaka kepada ibunya, menyakiti hati ibunya, maka dia masuk neraka. Banyak diceritakan itu anak yang durhaka kepada ibu, banyak yang dikutuk. Ya, kutuk itu mendapatkan siksaan dari Allah di dunia dan juga di akhirat. Karena termasuk dosa yang disegerakan siksaannya oleh Allah itu adalah durhaka kepada orang tua, kepada ibu terutama. Ngerti ya? Jadi kita harus mengamalkan menjadi anak yang beradab, yang berakhlak. Bagaimana berakhlak kepada ibu? Di situ disebutkan ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab. Ya. Idza arafta, jika kamu mengetahui ta'aba ummika, payahnya ibu kamu, fi tarbiyatika, di dalam merawat kamu. Sulit apa tidak menjadi ibu itu? Berat, harus hamil 9 bulan, menyusui seperti kemarin itu 2 tahun. Kemudian ketika anaknya masih kecil harus mencuci bajunya, ya, memasakkan, terus sampai dia dewasa. Nah, yang cuci baju siapa? Yang mencuci baju masih besar, masih ibunya. Enggak boleh. Kalau sudah bisa mencuci baju sendiri, harus cuci baju sendiri. Ya, mengerti? Wa udma mahabbatiha laka, dan kamu mengetahui besarnya kasih sayang ibu kepada kamu. Ibu itu sangat cinta kepada anaknya, bahkan berani berkorban untuk anaknya. Fabimadza tajziha, maka dengan apa kamu membalas kebaikan ibu itu? Dengan apa membalas ibu? Dengan apa membalas ibu?
Di sini diterangkan cara membalas kasih sayang ibu. Tab'an innaka la taqdiru, maka terlebih sesungguhnya kamu tidak akan mampu membalas anta jazia ummaka, kepada ibu kamu, wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadil adab, maka tidak ada yang bisa kamu lakukan kecuali kamu melakukan adab-adab kepada ibu. Membalas ibu itu nggak bisa. Contohnya apa? Membalas rasa sakit waktu melahirkan. Berapa harus membayar rasa sakit waktu ibu melahirkan kita ini? Bahkan ada yang orang tuanya sampai kehabisan darah, kehabisan oksigen. Ya, itu berat perjuangan seorang ibu, tidak bisa dibalas dengan harta. Maka cara membalas kepada ibu yang pertama, antam tasila awamiroha, kamu melakukan perintah-perintah ibu kamu. Diperintah apapun yang baik harus dilaksanakan. Disuruh membersihkan rumah harus dilakukan, membantu ibu. Itu dilaksanakan ma'al mahabbati wal ihtiram, beserta disertai rasa cinta dan penghormatan kepada ibu. Itu bukan terpaksa melakukan perintah ibu, tapi dengan menghormati kepada beliau. Ya. Wa ta'mala kulla syai'in yufarrihu qalbaha, dan kamu melakukan apapun yang bisa membahagiakan hati ibu kamu. Kalau ibu itu merasa sudah capek bekerja di rumah, nah kamu harus bisa membantu untuk menggembirakan hati ibu. Misalnya kita menyapu halaman rumah atau menyiram tanaman, nah itu sedikit yang kita lakukan sudah bisa menggembirakan hati ibu. Wa tabtasima amamaha daiman, kamu harus selalu tersenyum ceria ketika berada di hadapan ibu kamu selamanya. Jangan sampai bermuka yang masam, cemberut, itu dilarang, tidak boleh. Harus berusaha tersenyum di hadapan ibu. Wa tusafihaha kulla yaumin, dan kamu harus berjabat tangan dengan ibu setiap hari. Kalau berangkat sekolah jabat tangan apa tidak? Nah, harus mencium tangan. Ngerti? Itu salah satu menghormat kepada ibu. Menjabat tangan itu dengan cara mencium dengan hidung, bukan dengan pipi. Kebanyakan itu sekarang mencium tangan dengan pipi, dengan dahi. Itu namanya mencium apa tidak dengan pipi itu? Bukan itu. Ya, mencium itu dengan hidung. Ya, jadi jangan ikut-ikutan kebiasaan yang tidak benar. Mencium tangan itu dengan hidung, bukan dengan pipi. Wa tad'u laha bitulil umri, dan kamu doakan kebaikan untuk ibu kamu supaya panjang umur. Ya, supaya bisa melihat anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena itu menggembirakan kepada hati orang tua. Doakan beliau panjang umur fi sihatin wa afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyat, sehat tidak ada masalah kesehatan atau yang lain. Itu yang pertama, melaksanakan perintah ibu, kemudian berusaha ceria memberikan kebahagiaan kepada ibu dan mendoakan kebaikan
serta kesehatan kepada ibu. Berikutnya wa antahdhara min kulli syai'in yu'dhi qalbaha. Hendaknya kamu menghindari daripada segala sesuatu yang bisa menyakiti hati ibu kamu. Ya, jangan sampai menyakiti hati ibu. Karena ibu itu kalau sudah sakit hatinya itu tidak bisa disembuhkan dengan memberikan uang. Ya, kalau sakit badan itu dikasih obat, dibelikan di apotek, sembuh apa tidak? Bisa sembuh. Tapi kalau sakit hati, nah, itu kadang-kadang tidak bisa memaafkan selama-lamanya. Fala ta'bisa biwajhika, jangan kamu bermuka masam dengan wajah kamu. Ya, bahasa kita itu ngambek. Ya, jangan di hadapan orang tua, jangan tampakkan kita itu tidak setuju, ngambek. Itu dosa, karena menyakiti hati orang tua, terutama hati ibu. Idza amaratka bi syai'in aw ghadibat 'alaika, jika ibu kamu memerintahkan kepada kamu dengan sesuatu, atau ketika ibu kamu sedang marah kepada kamu, jangan kita ngambek, cemberut. Nah, itu harus dilakukan supaya tidak menyakiti perasaan orang tua. Wala takdziba 'alaiha, jangan kamu berbohong kepada ibu. Nah, bohong itu dosa apa tidak? Dosa. Yang ngomongnya berangkat sekolah, berangkat ke madrasah, tapi ternyata bolos. Nah, ini dosa besar itu. Sudah bohong kepada orang tua, bohong kepada guru, ya, juga termasuk khianat, mengkhianati amanat daripada orang tua, dosa besar. Au tashtimaha, atau kamu mencela kepada ibu kamu. Nauzubillah, jangan sampai berani-berani mencaci, menghina orang tua meskipun beliau sudah tua. Misalkan orang tuanya sudah sakit berat, ya, ketika dirawat kadang-kadang dia itu cerewet, rewel. Ada apa tidak itu? Meskipun seperti itu jangan kita marah atau jangan mencela beliau, karena yang membuat kita lahir itu disebabkan karena beliau yang melahirkan ibu kita. Au tatakallama amamaha bikalamin qabih, atau jangan kamu berkata di hadapan ibu kamu omongan-omongan yang kotor, ya, misu. Tidak boleh, dosa besar di hadapan ibu ngomong yang jelek, kotor. Ya, itu anak yang kurang ajar. Au tandura ilaiha bi'ainin haddah, atau kamu memandang kepada ibu dengan mata pandangan tajam. Tidak boleh pandangan kepada orang tua itu dengan pandangan kasih sayang. Tidak boleh melotot, ya, matanya memandang tajam ke orang tua. Nah, itu dalam keadaan pasti anaknya ini benci, marah kepada orang tua. Jangan ditiru kebiasaan yang ada di TV-TV itu. Anak-anak sekolah berani membentak orang tuanya, berani marah kepada orang tua. Nah, itu mengajarkan kedurhakaan, haram, tidak boleh. Ya. Kalau tontonan semacam itu harus dihindari supaya tidak ditiru. Orang itu bisa melakukan sesuatu kadang-kadang karena sering melihat, akhirnya meniru, dianggap itu tidak ada dosanya. Ya, orang tuanya sendiri dibantah, didebat, ini tidak boleh.
Wala tarfa' sautaka fauqa sautiha. Jangan kamu meninggikan suara kamu melebihi suara ibu kamu, membentak orang tua. Ini hukumnya dosa besar. Di Al-Qur'an itu diterangkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu berkata kepada kedua orang tua itu kalimat kekecewaan. Dan jangan kamu membentak kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepada orang tua itu ucapan-ucapan yang mulia, yang terbaik. Jangan samakan orang tua itu dengan teman biasa. Tidak sama. Yang memberi uang jajan itu teman atau orang tua? Orang tua. Maka harus lebih hormat kepada orang tua, lebih berkata lembut kepada orang tua. Kadang-kadang kalau kepada temannya dia bisa lembut cara ngomongnya, dia bisa baik sikapnya, tapi kepada orang tua sendiri ngomong kasar. Ini terbalik, anak yang kurang ajar. Wa idza talabat min ummika syai'an, jika kamu meminta kepada ibu kamu sesuatu, minta uang saku atau minta untuk dibelikan jajan, bagaimana? Fala tatlubhu amamad dhaif. Jangan kamu memintanya di depan tamu. Kalau ada orang bertamu di rumah, jaga sikap. Jangan kurang ajar kepada orang tua. Kalau minta uang nanti dulu setelah tamunya pulang atau setelah tamunya tidak melihat. Jangan di hadapan tamu minta uang, akhirnya mengganggu perbincangan orang tua. Fa idza mana'atka, jika tidak diberi oleh ibu kamu, maka bagaimana sikapnya? Faskut, maka diam, tidak boleh membantah. Orang tua itu kalau tidak memberi pasti ada alasan kebaikan. Biasanya anak itu kalau diberi uang banyak suka jajan yang macam-macam, ya, sehingga apa? Membahayakan kepada dirinya. Kadang-kadang jajan makanan yang bisa bikin batuk, bikin pilek. Nah, itu kadang-kadang dilarang atau tidak diberi orang tua itu supaya tidak sakit, ya. Atau memang kadang-kadang keadaan orang tua tidak punya. Nah, kalau tidak punya diminta, ya tidak bisa memberi, maka kita harus sadar memang orang tua mungkin tidak punya uang, ya. Kalau seandainya punya, pasti diberi apa tidak? Pasti diberi, asalkan mintanya dengan baik dan ada kepentingan. Ya, enggak mungkin orang tua itu pelit kalau kita bisa memanfaatkan uang tersebut. Wala taghdab, jangan kamu marah kalau tidak diberi. Wala tabki, jangan nangis, ya, jangan cengeng. Tidak diberi uang menangis, ada apa tidak ini? Nah, tidak diberikan permainan, dibelikan sesuatu nangis cengeng. Nah, itu namanya anak yang tidak pengertian. Itu anak yang manja, tidak boleh. Kalau tidak diberi, ya sudah, diam, doakan supaya orang tua dapat banyak rezeki, nanti pasti diberi. Au tuhamhim alaiha, atau kamu menyusahkan kepada orang tua, ya tidak diberi, merengek-rengek terus, seperti anak kecil yang ketika di depannya ada orang jual mainan, kalau tidak dibelikan mainan nangis apa tidak? Kadang-kadang diajak pergi nggak mau, dia nangis dan duduk di depan penjual itu. Nah, ini menyusahkan apa tidak ini? Nah, lebih baik dibuang saja anaknya biar tidak menyusahkan, ya. Itu anak yang tidak mengerti tentang keadaan
orang tua ibunya. Kalau tidak diberi, itu pasti ada hal-hal yang lebih penting atau alasan-alasan yang lebih baik. Nah, itu adab kepada ibu. Jadi kalau sudah mengerti ini, harus menjadi anak yang baik, yang beradab kepada ibunya. Di sini dicontohkan dengan seorang yang beradab namanya Soleh, ya. Soleh wa ummuhu, soleh dengan ibunya. Bagaimana soleh kepada ibunya ini? Soleh waladun barun bi ummi. Diterangkan di situ soleh itu anak yang berbakti kepada ibunya. Wa dzata yaumin maridat ummuhu, suatu hari ibunya sakit. Ya, pernah enggak kita mendapati ibu sakit? Nah, pasti pernah. Bagaimana bersikap ketika ibu yang kita sakit itu? Apa ditinggal main terus? Ya, apa tetap saja dibiarkan bekerja seperti biasa, menyapu rumah, tidak dibantu? Nah, tidak seperti itu. Ya, harus baik. Mengerti ya? Fahazina kathiron, maka soleh ini sedih, banyak bersedih, ya. Wasta'dzana min asatidatihi, dia minta izin kepada guru-gurunya, an yajlisa indah fil bait, diberikan izin supaya bisa merawat orang tuanya, ibunya yang sakit di rumahnya, liyakhdumaha, untuk membantu kepada ibunya. Ya, boleh seorang itu minta izin karena merawat orang yang sakit, terutama ibunya. Kalau tidak dirawat, ketika ada keperluan minum obat atau ke kamar mandi, sulit apa tidak orang yang sakit itu. Apalagi di rumah sakit, harus ada yang membantu, menjaganya. Li'annaha ma indaha khadimah, karena ibunya itu tidak memiliki pembantu, enggak ada pembantu. Yang ada hanya anaknya. Maka anaknya harus merawat ibunya. Fakana Saleh taratan yashtari laha dawaan minas saidaliyah. Maka ada Soleh itu terkadang membeli untuk ibunya obat, ya, supaya diminum, membeli obat dari apotek. Saidaliyah itu apotek, ya. Wa taratan yashtari laha ta'aman wa fawakih minas suq, dan terkadang Soleh juga membelikan kepada ibunya ini makanan dan buah-buahan dari pasar. Nah, itu semuanya dilakukan oleh anak yang soleh ini, ya. Wa yuqaddimu ilaiha kullama tahtaju ilaih, dan soleh selalu menyuguhkan kepada ibunya apa yang diperlukan oleh ibunya, min ta'amin au dawain, daripada makanan atau obat. Nah, ini anak yang peduli, yang bakti kepada orang tua, itu selalu memperhatikan kepentingan ibunya. Oh, ini jamnya minum obat, ya, harus disiapkan obatnya, air minumnya disiapkan. Oh, ini jamnya sudah waktu makan siang, ya disiapkan makan siangnya. Sebagaimana kalau kita sakit, siapa yang mempersiapkan itu? Ibu pasti, ya, maka harus dibalas seperti itu. Wa yusalli qalbaha bil kalamil jamil, dan soleh juga menggembirakan kepada hati ibunya dengan perkataan-perkataan yang indah, ya, menggembirakan. Kalau ada orang tua yang sakit, jangan ditakut-takuti. Wah, sakit seperti ini biasanya langsung mati nih. Nah, jangan seperti itu. Mas, insya Allah ini sembuh, ini penyakit pasti ada obatnya. Ya,
Dan setiap orang yang sakit itu ada kalanya mendapatkan pahala besar dari Allah atau untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi sakit itu bukan hal yang jelek, justru itu baik untuk menghapuskan dosa-dosa. Harus dikasih omongan yang memotivasi supaya semangat hidup. Jangan ibunya sudah usia tua 90 tahun sakit batuk, ini nanti sebentar lagi mati, ini bahaya ini. Ya, jangan seperti itu. Itu kasar omongannya. Wa ba'da ayyam syufiyat min maradiha. Setelah beberapa hari ibunya sembuh dari sakitnya. Fa fariha Saleh farahan syadidan. Maka Saleh gembira dengan gembira yang sangat, ya, karena melihat ibunya sudah sembuh, Saleh ini sangat bergembira. Wala yazalu yad'ullaha an tahfadha ummah. Dan Saleh ini selalu memohon, berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga ibunya tidak sampai sakit, wa yudi masihataha, dan supaya melanggengkan sehatnya ibunya. Nah, anak yang baik seperti itu, kalau ibunya sakit dirawat, didoakan supaya lekas sembuh. Kalau sembuh juga harus syukur kepada Allah, gembira, ya, dan minta kepada Allah supaya ibunya selalu diberikan kesehatan. Itu anak yang soleh. Nah, banyak cerita seseorang itu menjadi penghuni surga karena kasih atau bakti kepada ibu. Karena diceritakan di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Ada Nabi Musa ini suatu hari ingin bertanya kepada Allah. Nabi Musa itu diberikan kemampuan oleh Allah, mukjizat, bisa bermukallamah, bisa saling berbicara dengan Allah, ya. Nabi Musa ini tanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan saya siapa teman saya yang ada di surga nanti itu. Ya, Nabi Musa ingin tahu siapa sih temannya yang akan masuk surga nanti bersama dia, ya. Akhirnya Allah memberitahu, teman kamu yang ada di surga nanti itu ada seorang pemuda, rumahnya miskin di ujung kota itu. Kaget ini Nabi Musa, kok bukan orang yang besar, ulama siapa, ya, tapi ini hanya pemuda yang miskin. Apa sebabnya pemuda itu menjadi teman Nabi Musa di surga? Nah, dicari sama Nabi Musa, ketemu ini pemudanya ini. Ya, kalau ingin masuk surga ini harus dilakukan. Ditanya, kamu namanya ini benar, ya. Bagaimana kebiasaan kamu? Kebiasaan saya ya biasa. Pagi saya merawat ibu saya. Sebelum saya bekerja, ibu saya itu sudah lumpuh, sakit, tidak bisa bangun. Saya yang memandikan setiap pagi, mengganti bajunya yang bagus. Kemudian saya mempersiapkan makan, sarapan. Setelah matang, saya suapi ibu saya. Setelah beliau sudah kenyang, beliau istirahat, saya baru berangkat mencari nafkah karena tidak ada lagi yang membiayai. Terus ibadah kamu bagaimana? Ibadah saya biasa, sholat ya yang wajib saja, puasa juga yang wajib, tidak yang sunnah-sunnah. Selebihnya ya seperti orang-orang biasa itu, ya. Nabi Musa ini heran, kok bisa sih anak muda biasa ini tapi bisa jadi temannya Nabi Musa di surga. Apa rahasianya? Nah, tanya apa rahasia kamu itu? Kok Allah berkata kamu akan menjadi teman saya di surga, padahal saya lihat kamu ibadahnya biasa saja, ya.
maka ya saya tidak tahu. Saya sekarang mau bekerja untuk mencari kebutuhan makan nanti siang untuk ibu saya dan saya, di berangkat bekerja. Tetapi Nabi Musa masih ada di rumah pemuda ini. Ketika pemuda itu keluar dari dalam rumah, didengar suara ibunya berdoa. Ya, ibunya berdoa, Allahumma, ya Allah, ij'al waladi, jadikan anak saya ini rafiqa Musa fil jannah, teman Nabi Musa di surga. Ternyata yang membuat dia seperti itu adalah doa dari ibunya. Ibunya mendoakan anaknya jadi teman Nabi Musa karena dia sudah bakti kepada ibunya di dunia. Ternyata Nabi Musa mendengar sendiri bahwa yang menyebabkan itu adalah doa ibunya. Jadi kalau ingin sukses di dunia dan akhirat, itu syaratnya harus minta doa kepada ibu. Doaul walid liwaladihi ka doaun nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya itu dikabulkan oleh Allah seperti doa Nabi kepada umatnya. Arti ya, kalau durhaka kepada orang tua didoakan jadi kucing, bagaimana? Oh, kucing kamu itu. Ya, jadi kucing nanti. Di akhirat jadi kucing. Ya. Jadi jangan berani-berani ya melanggar atau durhaka kepada ibu. Wallahu a'lam bishawab.